Kembali lagi di podcast kesayangan kita bersama saya Wulansari. Pada kesempatan podcast kali ini saya ditemenin sama Pak Zakaria Rivaldi nih dari Bank BRI Cabang Medan Iskandar Muda. Tapi biar akrab nih kita panggil aja yuk langsung Bang Jack-nya. Halo Bang Jack, apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat terus ya Bang Jack ya. Harus semangat. Harus semangat ya. Wow, Bang Jack, saya terima kasih sekali nih ya kan. Bang Jack ini kan full schedule ya. Gitu kan ya, banyak jadwal tapi masih nyempetin waktu buat ngobrol di sini sama saya sama sahabat Cipta di rumah. Ya, jadi di podcast kali ini Bang Jack, saya pengen nanya-nanya nih sama Bang Jack mengenai beberapa poin. Boleh ya Bang Jack? Boleh. Baik, Bang Jack, kita langsung aja ngobrol nih mengenai Bank BRI sendiri. Itu kan memang ada kerjasama dengan Ciptalend gitu ya Bang Jack ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kenapa sih Bank BRI sungguh sangat support dengan Ciptalend, Bang? Kalau untuk support ya untuk di Ciptalend, yang pertama sih memang kita ngelihat dari progres pembangunan, pengembangan, terus lokasi dari si developernya, lokasi proyek rumahnya cukup strategis gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh sangat support untuk terus ya Bang. Untuk bekerja sama lah dengan Ciptalend gitu. Oh gitu, berarti Ciptalend itu sudah lebih dari yang saya tahu ya, karena kan saya juga di BRI itu baru sekitar 7 tahun. Dan saya 7 tahun itu pertama saya keliling-keliling tuh dulu cari developer itu yang ketemu tuh malah Ciptalend. Oh gitu, berarti cinta pertama ya Bang ya? Oke, kalau nggak salah itu di daerah Namorambe. Namorambe City. Jadi itu 7 tahun yang lalu. Dan sampai dengan sekarang itu Ciptalend itu masih eksis. Masih terus dan eksis. Terus berkembang proyek sampai proyek yang terbaru sekarang ada The Ritz ya. Betul. Yang lagi viral banget tuh. Lagi viral. Iya, memang. betul. Kadang buka Instagram pun ngelihat kita lihat gitu ya. Ada The Ritz bersponsor gitu. Iya, betul. Baik, Bang Jack, thank you banget ya. Kemudian saya pengen nanya nih ke Bang Jack. Kita tahu nih di BRI pasti banyak banget dong Bang program-program yang difasilitasi ke masyarakat ataupun sahabat Cipta di rumah gitu ya Bang Jack ya. Nah, sahabat Cipta di rumah pengen mengetahui nih Bang tentang program-program BRI saat ini. Kalau untuk program di BRI itu memang kita ada program khusus memang untuk perumahan. Memang programnya sangat menarik lah. Mungkin kita bisa bandingin lah dengan di bank lain. Jadi di BRI itu kita bunga dari mulai 2,88 1 tahun. Fix 1 tahun. Jadi kalau mau yang jangka panjangnya kita ada yang maksimal itu sampai dengan saat ini di 3, itu yang tahun kedua tuh di 3,88 dan 4,99 fix 3 tahunnya. Oh gitu. Nah, di luar dari programnya yang kerjasama, kita ada juga yang program yang lain. Jadi untuk yang anggota Polri, TNI, PNS, itu ada juga programnya. Dan khusus untuk nasabah prioritas yang di BRI kita juga ada programnya. Gitu. Oh, juga ada program-program khusus ya Bang ya. Baik, Bang Jack, saya mau tanya nih dikit lagi. Kenapa ketika sahabat Cipta nih semisal ambil tenor 5 tahun atau 10 tahun, kenapa nggak flatnya 10 tahun gitu? Kenapa harus ada flat sampai 3 tahun atau 1 tahun? Itu gimana Bang? Sebenarnya kenapa seperti itu? Nah, disitulah kita mengadakan promo sebenarnya. Jadi promonya itu di situ ya Bang? Promonya itu di situ. Jadi rata-rata di bank itu kan sedikit ya kalau istilahnya dia ngasih bunga yang murah. Tapi jangka waktu yang panjang. Betul. Rata-rata bank itu kalau dia kasih bunga yang murah pasti untuk fixnya yang 1 tahun. Misalnya contoh dia ambil kredit 5 tahun aja gitu kan. 5 tahun aja ada nggak bunga yang murah? Nah, kita sebenarnya ada untuk yang flat hanya sampai dengan 5 tahun aja kita ada bunga yang murah, tapi kita tidak ada program yang di bawah 5% misalnya. Oh, gitu ya Bang. Jadi untuk khusus yang 5 tahun aja kita ada bunga 10,5. Itu flat. 10,5 itu flat ya Bang ya? Flat dari awal 5 tahun. 5 tahun. Terserah 1 tahun bisa, 2-3 tahun sampai dengan 5 tahun itu 10,5. Oh, paham. Jadi kalau misalnya nggak ada yang lebih murah lagi. Nah, itu kita ada yang lebih murah lagi itu tadi yang 2,88. Nah, dibandingin dengan 10,5 sama 2,8 kan jauh banget. Iya. Artinya gini, ketika misalnya, udah deh, saya ambil yang 2,88 1 tahun. Nah, terkadang kan ya kita nggak
nasabah atau konsumen yang mau beli rumah terkadang jarang sih yang selesai sampai dengan jangka waktu. Betul. Misalnya dia ada rezeki, Langsung di-boom dia gitu langsung ya Bang selesai. ya. Jadi Iya, dia bayar boleh. bunganya Berarti itu tuh boleh ya tipis. Bang ya? Berarti boleh ya? Boleh. Oke. Nah itu salah satu memang program BRI yang ketika dia mau melunasin, dia hanya membayar sisa hutang pokok. Oh gitu, tidak Iya. ada penalti Bang? Penalti itu ada nggak? Penalti sih ada, tapi tergantung macam-macam gimmick lah Oh programnya. gitu ya. Tetap berarti luar biasa sekali Bang Jack. BRI itu menyediakan ada yang flat 1-3 tahun, tapi ada juga yang flat sampai jumlah tenor. 5 tahun. Tergantung nanti sahabat kita mau pilihnya di mana gitu ya Bang Jack ya. Nyamannya di mana? Nyamannya gimana? Luar biasa Bang Jack. Pertanyaan lain yang mau saya tanyain adalah mengenai masalah kemudahan persyaratan nih Bang Jack. Nah untuk sahabat cipta di luar sana nih Bang Jack, yang mau punya properti kan berasal dari berbagai profesi. Ada yang karyawan, wira swasta, yang gitu-gitu kan Bang. Nah Bang Jack kasih kita informasi dong mengenai kemudahan persyaratan di BRI. Kalau di BRI itu kita sekarang prosesnya, saya ceritain dulu ya proses. Oke. Jadi kalau proses itu sekarang kita bisa lebih cepat. Kalau untuk karyawan, yang artinya yang fixed income, yang penghasilannya rutin setiap bulan, payroll ya Bang payroll ya? Okay. itu kita paling cepat itu bisa 2-3 hari. 2-3 hari aja 3 Bang hari Jack? approve dari mulai berkas lengkap ya. Gitu ya? Berkas lengkap. Kenapa bisa secepat itu Bang? Nah sekarang karena mengikuti perkembangan ya. Perkembangannya kan semuanya kan serba digital. Betul. Jadi pengajuannya itu memang kita serahkan dokumen. Nah kita tinggal input aja sih by handphone. Oh by input semua. By input. Cakep banget. Cuma 3 Malah hari sekarang Pak Jack, ya? nasabah bisa mengajukan KPR tanpa datang ke bank. Jadi kita ada aplikasi namanya Brisport Consumer. Oke, sudah ada aplikasinya. Sudah ada di Brisport Consumer. Ketika dia mau pengajuan, dia tinggal input nomor KTP segala macam, data dirilah apa yang diminta dari aplikasi itu, dan nanti tinggal pilih mau ke BRI cabang yang mana. Oh bisa langsung pilih Pak? Bisa langsung pilih di situ. Biasa. Jadi ketika dia pengajuannya sudah masuk, nah itu dia barulah masuk nanti ke bagian marketing. Oh, nah gitu. di situ langsung dianalisa ketika dokumennya sudah lengkap. Dari mulai situlah waktunya berjalan. Wow. Maksudnya waktu proses ya, yang 3 hari tadi saya bilang. 3 hari. Sampai dengan approve ya, bukan sampai dengan pencairan. Oke. Untuk approve-nya aja untuk sahabat cipta di rumah tahu pengajuan sahabat cipta tuh masih di reject atau sudah di approve gitu ya Bang Jack. Jadi di situ juga bisa kita tracking sampai mana sih. Gitu. Oke Bang Jack. Sekarang yang mau saya tanya adalah tadi kita ngobrolin masalah itu kalau karyawan ya Bang Jack ya. Nah kalau sahabat cipta itu wira swasta atau profesional Bang Jack, ada nggak sih promo khusus di BRI? Kalau promo khusus dia usaha selama dia khususnya untuk Ciptalen ya. Untuk Ciptalen dia mau ambil proyek yang mana aja dan profesinya apa aja, dia tetap dapat bunga yang murah. Oh gitu. Iya, dia tetap bunga yang murah karena kan bunganya kita ambil dari program yang kerjasama antara Ciptalen dengan BRI. Oh gitu. Jadi ada yang khususnya ya Pak ya? Tetap gitu. Itu sih. Jadi kalau prosesnya untuk wira swasta misalnya, untuk wira swasta tuh prosesnya kita memang agak sedikit lama. Itu bisa 7 sampai dengan 10 hari. Oh, lebih lama daripada karyawan ya Bang ya? Daripada karyawan. Kenapa prosesnya agak lebih lama? Mungkin karena dia membangun bisnis kali ini. Bangun bisnis, jadi kita harus melihat kondisi bisnisnya seperti apa. Survei lagi ya Bang ya? Survei lagi, kita lihat bisnisnya itu untuk di zaman sekarang itu berjalan atau tidak gitu. Dan kita lihat juga pasarnya terkait bisnis yang dia jalankan itu seperti apa. Gitu. Oke Bang Jack, paham banget ya. Jadi sahabat cipta jadi makin paham masalah itu ya kan Bang Jack. Nah Bang Jack, kita sama-sama tahu nih misalkan sahabat cipta di rumah yang belum pernah punya properti atau belum pernah pengajuan kredit sih misal gitu Bang Jack. Sahabat cipta kan masih agak bingung nih, apa sih itu misalkan kayak analisa, kemudian SP3K dan akad. Nah yang mau saya tanyain ke Bang Jack adalah waktu sampai pada saat akad itu kira-kira memakan waktu berapa lama Bang Jack? Sampai dengan waktu akad ya seperti tadi, ketika dari Brisport tadi itu prosesnya ketika berkas lengkap itu 3 hari. Kalau untuk yang fixed income, yang fixed income itu approve.
Nah, ketika dia di-approve, 1 hari kemudian tuh harusnya sudah keluar yang namanya offering letter. Oh, oke. Nah, begitu keluar offering letter, itulah surat putusan kredit kalau kita bilang. Oke. Hasilnya ya Bang? Hasilnya. Jadi apa-apa aja yang harus dilengkapin oleh si konsumen, apa-apa aja yang harus dia bayar, yang dia selesaikan, semuanya tertuang di dalam surat itu. Nah, jadi ketika dia sudah menerima surat tersebut, dia baca, baru kita tentukan waktu akad. Nah, waktu akadnya kapan? Tapi sebelum itu memang prosesnya mungkin agak sedikit panjang lagi ketika misalnya surat-surat rumahnya semuanya kan harus dicek. Betul. Ke BPN apa segala macam legalitasnya semua dicek. Ketika situ udah selesai baru kita jadwal akad. Oke. Dan prosesnya ini sekarang ketika nggak ada kendala, kita cerita nggak ada kendala dulu nih ketika mulus-mulus aja nih Bang, mulus-mulus ya aja kan? nih. Kita akad pagi atau siang, sore bisa langsung realisasi. Langsung ya Bang Langsung ya? bisa dicairkan. Wow, keren banget loh Bang BRI. Dan ya langsung kan? juga yang nasabahnya itu konsumen itu langsung bisa dia masuk rumahnya. Langsung bisa pakai bisa. rumahnya, langsung bisa pakai. menghuni ya Bang. Iya. Wow, luar biasa sekali Bang Jack. Nah Bang Jack, ini satu lagi nih poin yang sahabat Cipta pengen banget tahu Bang Jack. Itu mengenai suku bunga dan tenor gitu loh. Nah kalau misalkan untuk sahabat Cipta yang belum punya properti kan belum terlalu paham ya Bang. Nah kita mau minta ilmu dikit nih dari Bang Jack. Gimana sih cara menentukan tenor yang tepat, kemudian suku bunga yang terbaik itu seperti apa sih Bang Jack? Suku bunga yang terbaik ya. Iya. Jadi kalau untuk yang belum pernah sama sekali nih mengajukan KPR atau betul. dia belum ada sama sekali mengajukan pinjaman apapun gitu, dia mau beli rumah nih gitu kan. Yang tips paling yang bisa saya kasih itu untuk pembelian rumah. Kalau menurut saya, ya menurut Bang Jack nih, menurut ya saya kan? nih, ambillah jangka waktu sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjangnya. Kenapa Bang Jack harus maksimal kayak gitu? Misalnya di BRI itu kan ada programnya sampai dengan 20 tahun. Sampai dengan 20 tahun. Semua profesi Bang ya? Semua profesi ya. Ya, semua. Hampir. Tenornya maksimal 20 tahun ya. Maksimal 20 tahun. Wow, ambillah sepanjang-panjangnya gitu. Terkadang gini, ada nasabah yang bukan konsumen lah. Ada konsumen bilang, saya mau kreditnya hanya 2 tahun saja, 3 tahun saja gitu. Tapi kalau menurut saya, kacamata saya ngelihatnya berapa sih kemampuan ibu untuk membayar. Kemampuannya dulu. Kembali lagi ya Bang Jack ya. Nyamannya itu berapa membayar angsuran. Dan karena tidak memberatkan ya Bang Jack? Iya, tidak memberatkan. Terkadang kita harus paham juga kan. Memang di kita kan ada yang namanya analisa itu kan hitung-hitungannya. Hitungan-hitungan. Istilahnya misalnya contohnya penghasilannya 5 juta atau 10 juta kan kita nggak bisa mengambil semuanya untuk angsuran gitu. Karena kita harus memikirkan juga biaya hidup dia yang lain kan. Makanya itu kenapa saya bilang ketika kita cukup nih mampu misalnya untuk KPR, ambil aja jangka waktu yang panjang. Karena di BRI itu tadi yang seperti saya bilang kita punya yang namanya program boleh pelunasan sebagian atau pelunasan seluruh gitu. Seluruhnya boleh. Jadi kalau pelunasan sebagian itu dia setiap tahun dia boleh melakukan pelunasan. Misalnya dia angsurannya hanya 2 juta. Nah, kita boleh melakukan pelunasan minimal 6 kali dari angsuran. Minimal ya Bang minimal, ya? Jadi kalau di bawah 6 kali angsuran belum boleh Bang? Belum boleh. Minimalnya 6 Jadi kali kalau ya, misalnya 2 juta nih angsurannya, 6 kali 2 baru 12 juta. Kan gitu. Nah, baru 12 juta yang dia setorkan itu akan mengurangi pokok. Langsung semuanya masuk ke pokok. Langsung masuk ke pokok? Iya. Jadi kalau dia pun tarik panjang nih kreditnya 20 tahun misalnya. Nah, tapi dengan komitmen ya. Dengan komitmen setiap tahun dia harus rutin nih, misalnya ada 20 juta, 30 juta gitu. Dia rutin nih. Mungkin nggak sampai 10 tahun sudah lunas selesai, ya, sudah selesai gitu. ya Bang ya. Itu tips and tricksnya kalau menurut saya. Kenapa? Iya, benar. Satu, semakin panjang jangka waktu, angsuran pasti semakin kecil. Semakin kecil, benar sekali. Angsuran pasti semakin kecil. Jadi kalau dia pendek, udah saya mau 2 tahun aja gitu. Mau 2 tahun pasti angsurannya gede sekali Bang. Apalagi bagi untuk yang pengusaha, duit yang sebesar itu bisa diputar, bisa buat apa lagi. Jarang banget ya kalau untuk pebisnis itu memilih tenor yang kecil ya Bang ya. Karena uangnya akan diputar kembali gitu ya. Baik Bang Jack, dari yang Bang Jack jelasin tadi nih, berarti keuntungan sahabat Cipta memilih tenor panjang tuh benar-benar ada ya Bang. Artinya tidak juga merugikan si sahabat Ciptanya gitu ya kalau dia pilih tenor panjang ya. Baik Bang Jack, satu lagi nih pertanyaan dari saya ya kan untuk penutup podcast kita pada siang hari ini adalah
Sahabat Cipta pengen banget Bang Jack tuh kasih kita tips untuk pengajuan KPR Sahabat Cipta bisa disetujui Bang. Bisa apa nih Bang? disetujui Bang, ya. Trik and triknya apa nih? Yang pertama, terkadang gini, banyak tuh konsumen itu yang istilahnya yang anak-anak milenial sekarang lah, Betul, gitu kan. betul. Apalagi udah banyak yang namanya aplikasi kayak Shopee Pay. Betul, banyak sekali. Banyak istilahnya pinjaman online lah Pinjaman gitu. online. Pinjaman online. Iya, Nah, iya. sekarang banyak yang anak-anak milenial sekarang udah mudah nih Betul, pinjaman online deh. betul. Tapi dia nggak memikirkan efek. Efek ke depannya. Maksudnya ketika dia wah ini dapat nih pinjaman 10 juta tapi dia nggak bayar gitu kan. Nah, itu efeknya akan mempengaruhi ketika dia mau pembelian rumah. Betul. Gitu. Namanya Jadi, jelek ya Bang ya? Namanya jelek karena itu masuk tercatat Backlist ya? backlist di BI. Jadi tips and tricksnya sih kalau untuk sahabat Cipta yang mau beli rumah di Ciptaland, khususnya ya kan? Iya. Tolong isinya gini lah, maksudnya dijaga Nama ya Bang. Iya. Nama itu penting banget ya Bang. namanya itu penting karena kalau kita sih masuk berkas nih kita cek. Yang pertama berarti benar-benar by checking ya Bang ya? By checking itu yang kita Oke. lihat ketika semuanya walaupun pinjamannya banyak tapi lancar betul, gitu. betul. Artinya itu termasuk penilaian kita bahwasanya dia komitmen nih untuk membayar kredit. Walaupun pinjamannya banyak. Walaupun gitu. pinjamannya banyak. So, sebanyak apapun ya kalau kita sih pinjaman memiliki angsuran 2 atau 3 angsuran aja sebenarnya udah pusing. Sudah banyak, udah pusing Apalagi ya Bang ya untuk bagi-baginya ya. Iya, Apalagi betul, dia betul. banyak dia bisa memaintain itu salah satu penilaian kita sebenarnya. Menjadi nilai plus juga ya Bang ya? Yang pertama itu memang karakter. Karakter. Itu yang oke. pertama karakter lah kita istilahnya. Karakter itu tadi dari mulai pembayaran cicilannya dia, History-historinya semua gitu. Jadi kalau tips and triknya ya minimal dijaga lah itu. Minimal dijaga kolektibilitasnya yang namanya. Kalau itu udah beres, itu kebelakangan mudah-mudahan aman. Lancar dan Lancar. BRI di sini datang untuk memfasilitasi Sahabat Cipta ya Bang ya. Iya, terkadang gini, karena kan saya juga ngelihat pernah ada baca tuh kemarin programnya tuh Ciptaland cuman bayar 2 juta sudah dapat rumah gitu. Betul, lagi banyak banget promo loh Bang apalagi Jack. memang di Ciptaland ini promonya banyak. Banyak, Tapi kan betul. itu tadi kembali ke kolektibilitasnya kita Kolektibilitasnya gitu. si Ciptaland ya Bang ya, Sahabat Cipta ya. Walaupun Oke. memang kita mampu, duit kita banyak, mau kredit berapa lama, tapi kalau misalnya checkingnya jelek juga nggak akan bisa juga Iya, ya Bang. nggak akan bisa. Sayang banget ya Bang ya kalau kayak Gitu. gitu ya. Oke, baik Bang Jack, seru sekali Bang perbincangan kita pada siang hari ini ya kan. Saya tunggu Bang Jack lagi loh Bang untuk bisa ngobrol-ngobrol di Ya. podcast kita selanjutnya. Thank you Bang Jack, Siap. sehat selalu. Baik Sahabat Cipta, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Jack seputaran KPR. Banyak sekali memang kemudahan yang diberikan oleh Bank BRI untuk Sahabat Cipta yang mau pengajuan KPR, seperti program menarik, kemudian syarat-syarat yang sangat mudah, kemudian suku bunga bank terbaik, sampai tips agar pengajuan KPR Sahabat Cipta gampang banget untuk disetujui. So, Sahabat Cipta jangan tunggu lama-lama, pilih perumahan Ciptaland, tentunya KPR bersama Bank BRI. Bersama saya Wulan Sari, bye-bye Sahabat Cipta.